Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di MKIS Podcast. Nah, dalam sebuah komunikasi sering terjadi miskomunikasi antara penyampai dan penerima, entah itu dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Oleh karena itu penting banget kita untuk memastikan pesan yang disampaikan itu tidak terdapat kesalahan antara pengirim dan penerima. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain dalam bentuk lisan, haruslah kita memperhatikan intonasi pengucapan ataupun nada bicara, dan juga perilaku atau tingkah dalam penyampaian, yaitu bahasa tubuh, kayak gerakan tangan, gerakan mata, gerakan kepala, dan bahasa tubuh lainnya, sehingga lawan bicara paham dan mengerti maksud dari pesan kita. Contoh, hari ini cuacanya bagus. Kalimat yang sangat biasa, sebuah pernyataan memberikan kabar bahwa cuaca hari ini bagus gitu. Nah, terus ada lagi contoh yang kedua. Hari ini cuacanya bagus. Ini adalah kalimat pertanyaan. Nah, ketika kita menyampaikannya dengan baik, secara baik, maka lawan bicara kita akan spontan menjawab ya atau tidak. Ketika emang hari ini cuacanya bagus, ketika cuacanya ini baik, maka si penerima pesan ataupun lawan bicara kita akan spontan menjawab, ya hari ini cuacanya bagus. Kalau misalnya emang hari ini cuacanya tidak bagus ataupun buruk, maka si lawan bicara akan menjawab, tidak, hari ini cuacanya buruk, gitu. Nah, dari dua contoh ini jelas betul maksud dan tujuan si pengirim pesan tersampaikan dengan baik kepada si penerima pesan. Maka dalam bentuk lisan kita harus memperhatikan dua poin ini. Yang pertama itu adalah intonasi pengucapan ataupun nada bicara, dan yang kedua itu adalah bahasa tubuh. Nah, terus gimana kalau kita mau nyampein pesan lewat tulisan? Kalau lewat tulisan kan kita nggak bisa menyampaikan nada bicara ataupun bahasa tubuh. Ya kan pesan yang kita kirimkan ini tulisan, yaitu susunan huruf gitu. Nah, untuk agar sampai maksud dan tujuan kita kepada penerima, tulisan itu harus bisa dimengerti oleh si penerima. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan pesan kepada si penerima lewat tulisan. Di antaranya pemilihan kata yang baik. Maksudnya, ketika kita ingin memberikan pesan lewat tulisan kepada seseorang, maka pilihlah kata-kata yang baik, yang sopan. Terus juga jangan pilih kata-kata yang rumit. Karena kenapa? Kata-kata rumit itu ya rumit juga dimengerti oleh si penerima pesan ataupun si pembaca gitu. Dan juga satu lagi yang penting banget dalam tulisan itu adalah tanda baca. Pemilihan katanya udah bagus, udah sopan, nggak ada kata-kata rumit, udah biasa, tapi nggak pakai tanda baca. Nah, ini salah juga. Soalnya kenapa? Kayak kita ambil contoh dari contoh yang tadi di atas. Hari ini cuacanya bagus. Ini adalah kata-kata yang tidak rumit, kata-kata biasa kita ucapkan, tapi tidak ada tanda baca. Kita bandingkan contoh yang tadi, yang satu, yang kedua. Hari ini cuacanya bagus. Dan contoh yang kedua pun sama, katanya hari ini cuacanya bagus. Nah, ketika kita tidak menggunakan tanda baca, si penerima pesan bakal sulit mencerna apa sih maksud dari si pengirim pesan ini, gitu. Jadi penggunaan tanda baca dalam bentuk tulisan untuk penyampaian pesan itu sangatlah penting. Nah, sekarang kita masukkan tanda baca dari ke contoh yang tadi. Hari ini cuacanya bagus, titik. Si penerima bakal paham nih, bakal ngerti nih kalau pesan yang dia disampaikan itu adalah memberikan kabar. Dan pemahaman itu timbul dari tanda baca yang terdapat pada tulisan tersebut. Nah, ketika kita sudah menggunakan tanda baca, kemudian pemilihan kata yang baik, yang tidak rumit, maka si penerima akan paham dan mengerti maksud dari pesan kita itu apa.
apa. Nah, itu adalah poin-poin yang harus kita terapkan di dalam penyampaian pesan dalam bentuk tulisan. Dan juga kita harus bisa menuliskan tanda baca dalam kalimat dengan tepat. Kalau misalnya enggak, maka yang bakal terjadi itu adalah informasi yang kita sampaikan akan menyampaikan makna berbeda dengan arti yang diinginkan. Contoh, maksudnya kita tuh mau nanyain apakah dia udah makan apa belum gitu. Kalimatnya seperti ini. Kamu sudah makan? Tanda tanya. Pakai tanda tanya. Penulisan yang tepat. Maksud dan makna yang diinginkan itu sudah tersampaikan. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan penulisannya seperti ini, kamu sudah makan, itu pakai tanda seru. Penulisan seperti ini akan mempunyai penyampaian makna kalau si sumber komunikasi itu sedang marah dan menanyakan kalau kamu sudah makan. Nah, jadi selain menggunakan tanda baca, kita pun harus mengetahui fungsi dari masing-masing tanda baca tersebut. Dan juga masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa digali dalam kegiatan kita sehari-hari. I think enough. Thanks for listening. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.